Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farhan Rahmatullah, NIM 18041090123. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem informasi geologi dalam peta bahaya erosi. Pertama, latar belakang. Semakin majunya teknologi sekarang, maka semakin mudah pula segala pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan perkembangan teknologi, khususnya komputer grafik, basis data, teknologi informasi, dan teknologi satelit. Maka kebutuhan penyimpanan, analisis, dan penyajian data yang berstruktur kompleks dengan jumlah makin mendesak. Struktur data kompleks tersebut mencakup baik jenis data spasial maupun atribut. Dengan demikian, untuk mengolah data yang kompleks ini, diperlukan suatu sistem informasi yang secara terintegritas, terintegrasi mampu mengolah baik data spasial maupun data atribut ini secara efektif dan efisien. Tidak itu saja, sistem ini pun harus mampu menjawab dengan baik pertanyaan spasial maupun atribut secara simultan. Dengan demikian, diharapkan keberadaan suatu sistem informasi yang efisien dan mampu mengolah data dengan struktur yang kompleks dan dengan jumlah yang besar ini dapat membantu dalam proses keputusan yang tepat. Salah satu sistem menawarkan solusi-solusi itu untuk masalah ini adalah sistem informasi geologi. Tujuan penulisan ini yaitu mempresentasikan data-data spasial maupun data-data atribut yang terdapat di daerah, yakni data-data batas administrasi, data-data tanah, data-data geologi, data-data landus, data-data kemiringan lereng, dan sistem informasi geologi. Input data. Sistem informasi geologi merupakan representasi dari dunia nyata di atas monitor komputer. Bagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. Tetapi SIG ini memiliki kekuatan lebih dan fleksibilitas daripada lembaran kertas. Peta merupakan gambar dua dimensi dari dunia nyata. Objek-objek yang dipresentasikan di atas peta disebut unsur peta atau map features. Contohnya adalah sungai, tanaman, kebun, jalan, dan lain-lain. Karena peta mengorganisasikan unsur-unsur berdasarkan lokasi-lokasinya, peta sangat baik dalam memperlihatkan hubungan atau relasi yang dimiliki oleh unsur-unsurnya. Berikut contoh-contoh hubungan tersebut. Suatu mal terletak di dalam wilayah kecamatan tertentu. Jembatan melintasi di atas sungai. Taman yang berada dalam suatu kawasan industri. Dan lain-lain. Data raster. Model data raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks, piksel, dan membentuk grid. Setiap piksel memiliki nilai tertentu dan memiliki atribut tersendiri, termasuk nilai koordinat yang unik. Tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. Model data ini biasanya digunakan dalam remote sensing yang berbasiskan citra satelit maupun airborne, pesawat terbang. Raster sebagai peta tematik. Data raster yang mempresentasikan peta tematik dapat diturunkan dari hasil analisis data lain. Aplikasi analisis yang sering digunakan adalah dalam melakukan klasifikasi citra satelit yang menghasilkan kategori tutupan lahan, land cover. Pada dasarnya, aktivitas yang dilakukan adalah mengelompokkan nilai dari multispektral ke dalam kelas tertentu, seperti vegetasi, dan memberikan nilai terhadap kategori tersebut. Peta tematik juga dapat dihasilkan dari operasi geoprocessing yang dikombinasikan dari berbagai macam sumber, seperti vektor, raster, dan data permukaan. Sebagai contoh dalam menghasilkan peta kesesuaian lahan dihasilkan melalui operasi menggunakan data raster sebagai masukannya. Ini adalah contoh data raster dalam menggunakan mengklasifikasi data tutupan lahan. Kemudian data vektor. Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasiskan pada titik poin dengan nilai koordinat X dan Y untuk membangun objek spasialnya. Objek yang dibangun terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berupa titik poin, line, dan poligon. Data tabular. Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Data ini umumnya berbentuk tabel. Salah satu contoh data ini umumnya digunakan adalah data sensus penduduk, data sosial, data ekonomi. Data tabular ini kemudian direlasikan dengan data spesial untuk menghasilkan data tertentu. Untuk modeling processing akan dijelaskan oleh Alif Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mufti.
dengan NIM 1804 10 90 100 28. Saya ingin menjelaskan data processing dari hasil kerja kami. Aplikasi MapInfo untuk peta bahaya erosi. Dalam presentasi ini kami menggunakan aplikasi MapInfo untuk peta bahaya erosi. Yang pertama, pembuatan peta bahaya erosi dengan software MapInfo. Registrasi citra. Registrasi citra adalah proses transformasi data secara matematika yang disatukan dalam satu sistem koordinat. Contoh data raster dalam grid kuadrat pixel ke dalam sistem koordinat yang lain. Sehingga banyak layer data dapat di-overlay untuk analisis grafik yang valid. Hasil scanning dapat digunakan sebagai sumber untuk digitasi on-screen. Hasil scanning ini harus Anda import ke dalam format MapInfo agar dapat diolah di MapInfo. Sebelumnya harus lakukan registrasi citra agar citra raster memiliki sistem proyeksi dan data koordinat sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu unit peta dalam SIG. Sistem proyeksi dan unit peta adalah unsur-unsur pemetaan harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap akurasi data keluaran. Kesalahan dalam pemilihan sistem proyeksi ataupun unit peta akan menghasilkan data SIG yang tidak tepat. Selanjutnya, citra raster adalah tipe gambaran terdiri dari baris-baris titik. Terdapat beberapa format citra raster dan dapat dibaca oleh MapInfo. Berikut adalah langkah-langkah registrasi. Pertama, membuka file raster. Pada file klik open dialog box, pilih raster image pada file tab, pilih image yang akan diregistrasi, klik open. Pilih register pada box yang muncul. Berikut adalah gambarnya. Layer peta dalam peta erosi. Membuat peta administrasi data. Peta administrasi data diambil dari peta rupa bumi Indonesia dari back osur tanah dengan menggunakan tools drawing ke poligon. Maka digitasikan desa tersebut mengikuti batas desa yang telah ada. Berikut adalah hasil digitasi desa Mekarjaya. Ini adalah data spasial dan data tabular untuk peta tanah. Selanjutnya adalah peta kemiringan dan data tabular. Dalam praktek di lapangan, faktor L dan S dihitung sekaligus sebagai faktor LS, baik panjang lereng maupun kecuraman lereng, mempengaruhi banyaknya tanah yang hilang karena erosi. Faktor LS merupakan perbandingan rasio antara besarnya erosi dari sebidang tanah dengan panjang lereng dan kecuraman tertentu terhadap besarnya erosi dari sebidang tanah dengan panjang lereng 22 meter dan kecuraman 9%. Tanah dalam peta baku tersebut adalah BERA, curamnya lereng 9%, panjang lereng 22 meter tanpa usaha pencegahan erosi, mempunyai nilai LS 1. Faktor LS dapat dihitung dengan persamaan. Berikutlah persamaannya. Ini adalah data vektor beserta data tabular yang kami buat. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, peta kemiringan masing-masing nilai kemiringan diwakili oleh satu poligon pada peta. Dengan demikian dapat diketahui luasan poligon tersebut untuk kemudian diisikan pada data tabular peta kemiringan. Klasifikasi erosi. Setelah erosi potensial dikalkulasi, sekarang akan mengklasifikasi nilai erosi potensial tersebut berdasarkan tabel di bawah ini. Berikut adalah tabel dan cara-caranya. Dah. Ini adalah hasil akhir data spasial tersebut. Peta atau peta tematik.
Peta atau peta tematik merupakan salah satu hasil utama dalam sistem informasi geografis yang diharapkan mampu memberikan gambaran distribusi ruang informasi yang dihasilkan dalam referensi kebumian. Dalam pembuatan peta atau peta tematik tidak terlepas dari layout peta, pembuatan peta itu sendiri. Peta tematik sendiri adalah peta yang memberikan informasi khusus atau tema sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jenis peta tematik antara lain peta penduduk, peta jenis tanah, peta geologi, dan sebagainya. Beberapa tipe peta tematik yaitu range, bar chart, pie chart, granted, dot density, dan individual, dan grid. Langkah untuk membuat peta tematik adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambarnya. Paling bawah. Inilah hasil akhir dari peta erosi potensial Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanggaron, Kabupaten Garut. Kami berikan, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.